Oke, ketemu lagi kita di mata kuliah Logika Informatika, pertemuan ketiga ya. Hari ini kita membahas mengenai himpunan ya. Himpunan itu adalah kumpulan objek yang didefinisikan dengan jelas. Jadi contoh himpunan itu yang pertama adalah himpunan A. Dia berisi 4 bilangan asli. Jadi bilangan asli itu intinya. Sehingga bisa ditulis A-nya itu adalah 1, 2, 3, 4 karena jelas, angkanya jelas. Kemudian himpunan B berisi hewan berkaki 4. Udah tentu bilangnya hewan berkaki 4, tapi dia jelas isinya apa aja. Itu sapi, kucing, anjing, itu kan jelas. Hewan berkaki 4. Nah, kalau contoh bukan himpunan, itu kayak ini. Himpunan hewan yang lucu. Lucu itu tidak bisa didefinisikan. Oke? Atau himpunan anak-anak yang pintar. Anak pintar itu yang kayak mana? Gak tahu. Pintar di tempat A belum tentu pintar di tempat B. Nah, himpunan cewek seksoi, seksoi juga nggak tahu tuh seksoi itu yang seperti apa. Nggak bisa didefinisikan dengan jelas. Itu sehingga dia tidak disebut sebagai sebuah himpunan. Ya. Terus, nah, di himpunan itu biasa ada yang disebut sebagai diagram Venn. Saya yakin pelajaran ini udah pernah Anda lewati waktu Anda SMP ya, SMP atau SMA. Pasti ada semuanya itu, jangan khawatir karena ini semua kita hanya mengulang aja sebenarnya. Ya, diagram Venn himpunan itu ada 4 possibly condition. Jadi kemungkinan kondisinya yang pertama adalah himpunan bagian, di mana A ini menjadi bagian dari B. Jadi semua himpunan A itu merupakan himpunan dari B. Ya, jadi A masuk di dalam B. Nah, ini A sama dengan B. Jadi A isinya apa saja sama dengan B isinya apa aja. Sehingga A sama dengan B. Kalau yang ini A dan B saling berpotongan, sehingga ada di sini angka atau beberapa himpunan, beberapa anggota yang dia menjadi anggota A, dia juga menjadi anggota dari B. Oke. Sedangkan yang ini A dan B saling lepas, artinya dia himpunan A dan himpunan B tidak ada yang sama. Oke. Itu namanya diagram Venn dari himpunan. Terus, nah ini contohnya. Misalkan U-nya 1 sampai 8, 1 sampai 8. Kemudian A-nya 1 2 3 5, B-nya adalah 2 5 6 8. Sehingga kalau digambarkan di diagram Venn, maka A itu adalah 1 2 3 5. B adalah 2 5 6 8. Oke. Di sini 2 dan 5 ini kan sama. 2 dan 5 kan sama. Karena dia sama, maka dia ada di tengah-tengah sini, sama. Oke, 1 dan 3 itu dia ada di A, tapi nggak ada di B, maka dia masuk sini, 1 dan 3. Oke, terus 8 dan 6 masuk sini, karena apa? Karena 8 dan 6 ini ada di B, tapi dia nggak masuk di A, maka 8 dan 6 dan sini. Sementara 7 dan 4 ada di sini. Karena apa? Karena 7 dan 4 ini tidak masuk di A, juga tidak masuk di B. Tapi dia merupakan U atau S, merupakan semesta. Ya, dia ada di semesta, ada di 1 2 3 4 5 6 7 8, tapi dia tidak masuk di A, dia juga tidak masuk di B, sehingga dia ada di luar. Kalau nanti kita menyebutnya ini sebagai anggota dari bukan anggota himpunan. Oke. Terus habis itu next nih. Nah, beberapa operasi terhadap himpunan yang mungkin terjadi itu yang pertama adalah irisan. Irisan itu lambangnya ini N, seperti N. A irisan B. Artinya dia itu ada di A, ada juga di B. Jadi dia sama, ada di A, ada juga di B. Kemudian contohnya, misalnya A adalah 2, 4, 6, 8, 10.
B-nya 4, 10, 14, 18. Maka yang namanya A irisan B, jadi ini bacanya seperti ini ya. Apa yang sama antara A dan B? Jadi dilihat di sini sama di sini apa yang sama. Di sini kita bisa lihat bahwa angka 4-nya sama, angka 10-nya sama. Oke. 2 itu nggak ada di sini, 6 nggak ada di sini, 8 nggak ada di sini. Sehingga A irisan B adalah 4 dan 10. Yang letaknya ada di sini. 4 di sini, 10. Kalau di sini berarti isinya adalah 2, 6, 8. Di sini letaknya adalah 14 dan 18. Tahu ya? Seperti itu gambar diagram Venn-nya. 4 dan 10 di tengah-tengah karena dia merupakan anggota dari A, anggota dari B juga. Ini 2, 6, 8 di sini karena dia anggota dari A, bukan anggota B. 14 dan 18 ada di sini karena dia anggota B, bukan anggota A. Oke, itu irisan. Ada di A, ada juga di B. Next, selanjutnya adalah gabungan. Nah, gabungan ini artinya adalah A digabung dengan B. Tapi yang elemen yang sama hanya ditulis satu kali. Sehingga kalau saya punya A-nya 258, B-nya 7522, maka A, U, B. U itu digabung. A digabung sama B. Berarti jadi 2, 5, 7. Ya. 5-nya ada 2, tapi cukup ditulis satu kali. 2, 5, 7, 8, 22. Itu jadinya. Gitu ya. Jadi kalau karena 5 sama, ini 5-nya di sini 2 dan 8, di sini 7 dan 22. Tapi A, U, B itu semuanya. Dari sini ditambah sini. Berarti 2, 5, 7, 8, 22. Itu A digabung dengan B. Nah, misalnya saya punya A, U, B ini. Dan saya punya C. C-nya 6, 7, 8, 9, 10. Maka yang namanya A, U, B irisan C, ini pertama kali Anda harus nyari A, U, B dulu. A, U, B udah ketemu ini ya. Nah, sekarang diiris dengan C. Berarti apa yang sama antara A, U, B ini dengan C? Berarti isinya adalah A union B irisan C itu adalah apa yang sama antara ini dan C. Yang sama ini berarti angka 7 dan angka 8. Ya kan? Berarti isinya adalah 7 dan 8. Yang sama antara ini dan ini, 7 dan 8 ya. Oke? Seperti itu jawabnya ini. Anda harus nyari ini dulu, baru dicari apa yang sama antara A, U, B, dan C. Terus selanjutnya komplement. Komplement itu notasinya C di atas A. A komplement. Kalau B, C ya B komplement. C-nya di atas, C-nya di atas. Artinya dia itu ada di semesta, tapi nggak ada di A. Semesta itu S ini, semesta. Tapi nggak ada di A. Jadi misalnya ini, S-nya 1, 2, 3, sampai 9. Artinya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini S-nya. S-nya. Nah, jika A-nya kan 1, 3, 7, 9. Maka yang namanya A komplement itu adalah S ini. S ini adalah A komplement, tapi bukan 1, bukan 3, bukan 7, bukan 9. Berarti bukan 1, bukan 3, bukan 7, bukan 9. Ngerti? Jadi dia adalah S tapi bukan A. A komplement itu. Berarti bukan 1, bukan 3, bukan 7, bukan 9. Berarti jawabannya adalah 2, 4, 5, 6, 8. Ya, A komplement artinya dia itu S tapi bukan A. Oke. Sehingga di contoh ini misalnya saya punya S, S-nya 1 sampai 10. Kemudian A-nya 1, 4, 7, 9. B-nya 2, 5, 7, 8.
maka A irisan B komplement. A irisan B komplement berarti di sini Anda harus nyari A irisan B dulu. Oke, A irisan B dulu apa? A irisan B. Apa yang sama antara A dan B? A dan B. Yang sama adalah 1 enggak, 4 enggak, 7. Nah, 7 kan yang sama. Oke. Berarti A irisan B komplement itu adalah S ini, tapi bukan 7. Jadi dia antara 1 sampai 10, tapi bukan 7. Berarti jawabannya ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nggak masuk. 8, 9, 10. Itu jawabannya. Oke, jadi dia S ini, tapi bukan 7. Nah, kalau AUB komplement, ya udah dicari AUB dulu. Oke. A digabung dengan B. A digabung dengan B. Digabung ya. Berarti jawabannya adalah 1, 2, 4, 5. Oke, bentar, sorry. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Gitu ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9. Itu AUB. Maka AUB komplement itu hasilnya adalah S ini, tapi bukan ini. Bukan 1, bukan 2, bukan 4, bukan 5, bukan 7, bukan 8, bukan 9. Berarti AUB komplement, ini kelihatan ya. AUB komplement berarti kan 1 enggak, 2 enggak. Nah, berarti kan 3, 4 enggak, 5 enggak, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti jawabannya adalah 3, 6, dan 10. Ngerti ya? S tapi bukan A union B. Itulah yang namanya AUB komplement. A digabungin B komplement. Itu jawabannya 3, 6, dan 10. Oke, itu komplement. Next, selanjutnya selisih. Selisih itu notasinya adalah A minus B atau B minus A. Kalau A minus B itu artinya ada di A tapi nggak ada di B. Ada di A, nggak ada di B. Sehingga kalau saya punya A, A-nya 1 sampai 10. B-nya adalah 2, 4, 6, 8, 10. Maka dia ada di A, nggak ada di B. Oke, berarti kan dia kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Itu kan A-nya. Apa yang ada di A nggak ada di B. 1 ada di A, nggak ada di B. Jadi yang ada di B kita coret aja. 2 ada di B, 4 ada di B, 6 ada di B, 8 ada di B, 10 ada di B. Nah, apa yang ada di A nggak ada di B, berarti kan ini 1, 3, 5, 7, 9. Inilah yang namanya A minus B. Selisih dari A dan B. Atau contohnya di sini 1, 3, 5, min 1, 2, 3. Berarti kan ada di sini, nggak ada di sini. 1 itu ada, 3 ada. Berarti ada di sini, nggak ada di sini, berarti angka 5. Tapi kalau dibalik B minus A, B minus A berarti kan ada di sini, nggak ada di sini. Berarti angka 2. Ada di sini, nggak ada di sini, angka 2. Tahu ya? Sehingga contohnya kalau saya punya S, S-nya 1, 2, 3 sampai 12. A-nya 2, 5, 8, 10, 11, B-nya 1, 4, 7, 9, 10, 12. Kalau Anda disuruh mencari A, U, B, min, B, C, berarti yang pertama kali Anda harus nyari A gabungan B dulu. A digabung sama B. Berarti hasilnya adalah 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9,
10, 11, 12. Itu ya. Ini digabung sama ini. Berarti kan itu 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12. Itu A, U, B. Nah, BC di komplement tadi apa? S. Tapi bukan B. B komplement kan berarti isinya 1 sampai 12, tapi bukan 1, bukan 4, bukan 7, bukan 9, bukan 10, bukan 12. Berarti isinya 1 enggak, berarti kan 2, 3, ini ada 4, berarti 4 enggak masuk. 5, 6, ini 7, terus 8, 9, 10, 11. Nah, itu berarti B komplementnya ini. Nah, sekarang ada di sini tapi nggak ada di sini. Berarti kan 2 dicoret karena di sini. 3 ada, 5 ada di sini dicoret, 6 ada di sini, 8 ada di sini dicoret, 11 ada di sini. Berarti yang namanya AUB min BC hasilnya adalah ini 1, terus 4, terus 7, terus 9, 10, dan 12. Nah, itu jawabannya. Berarti AUB min BC ada di sini, nggak ada di sini. Berarti 1, 4, 7, 9, 10, 12. Itu jawabannya tentang selisih. Oke, next selanjutnya adalah mengenai beda setangkup. Nah, beda setangkup itu lambangnya plus seperti ini. Beda setangkup boleh Anda cari dengan 2 rumus. Rumus yang pertama ini, A union B dikurangi dengan A irisan B. Jadi selisih antara AUB dan A irisan B. Atau Anda boleh mencari dengan cara yang kedua. A minus B dicari dulu, B minus A dicari, habis itu hasilnya digabung. Jadi gabungan dari A minus B sama B minus A. Nah, yang ini saya pakai cara yang kedua. Misalnya A-nya 246, B-nya 235. Maka A minus B ada di A, nggak ada di B. Nah, yang sama kan 2 nih. 2 kan sama. Ya. Berarti ada di A, nggak ada di B, berarti kan 4 dan 6. B minus A berarti 3 dan 5. Maka yang namanya A plus B, beda setangkup A dan B adalah ini ditambah dengan ini digabung dengan ini. Jadi 3, 4, 5, 6. Nah, ada satu cara lagi, yaitu yang pertama adalah AUB dikurangi A irisan B. Berarti yang pertama Anda mencari gabungan dari A dan B. Ini digabung dengan ini, berarti menjadi 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Kemudian Anda mencari yang ini, A irisan B. Apa yang sama antara A dan B? Yang sama apa? Yang sama adalah angka 2. Nah, sekarang Anda tinggal mencari AUB selisih dengan A irisan B. Ada di sini, nggak ada di sini. Ya, duanya kan tinggal dicoret. Berarti hasilnya adalah 3, 4, 5, 6. Nah, hasil ini sama dengan hasil ini. Sama kan? Hasilnya sama. Oke, jadi beda setangkup Anda boleh pakai cara 1 ini, atau Anda boleh pakai cara 2. Silahkan, terserah yang mana. Oke. Nah, kemudian, ini. Silahkan ini videonya sekarang di pause. Kemudian Anda kerjakan soal nomor 1 dan nomor 2 ini. Nah, jawabannya silahkan Anda tulis di komentar YouTube dari video ini. Anda bisa lihat di Facebook di YouTube ISB Atmaluhur TV, dan silahkan Anda tuliskan jawabannya di komentar ya. Nggak apa-apa salah, nggak masalah, yang penting Anda nyoba. Tapi yang jelas nanti soal ini akan muncul di UTS ya. Jangan khawatir, kunci jawabannya tetap akan saya berikan di Classroom. Jadi silahkan Anda lihat ya, buat ngecek apakah jawaban Anda sudah benar atau tidak. Oke ya, itu aja pertemuan kita hari ini.
Sampai ketemu lagi minggu depan. Terima kasih.